Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita masuk materi matematika peminatan, masih tentang persamaan eksponen. Sekarang kita akan lanjut bentuk persamaan eksponen yang lainnya. Nah, bentuk yang ketujuh adalah seperti ini, fungsi dipangkatkan fungsi. Nah, bentuknya fx dipangkatkan hx sama dengan gx dipangkatkan hx. Nah, minggu yang kemarin bilangan utamanya, bilangan pokoknya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Nah, sekarang bentuk persamaan yang sekarang bilangan pokoknya yang berbeda, pangkatnya yang sama. Nah, tapi dia sama-sama fungsi. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti bentuk yang ketujuh ini, cara penyelesaiannya ada 3 langkah. Yang pertama, kamu samakan fx sama dengan gx. Kemudian, kamu samakan fx dengan minus gx. Nah, setelah kamu samakan ini dan kamu memperoleh nilai x, nah x-nya itu kamu substitusikan kembali ke hx. Nah, itu akan terpenuhi sebagai himpunan penyelesaian jika hx-nya bernilai genap. Tapi kalau misalnya dia tidak bernilai genap, berarti x yang kamu dapat dari persamaan ini tidak bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Yang ketiga, hx sama dengan 0. Nah, ini nanti kan dapat nilai x, ya kan? Nah, nilai x ini kamu substitusikan ke fx dan gx. Nah, dia akan menjadi himpunan penyelesaian apabila fx-nya tidak sama dengan 0, begitu juga dengan gx tidak sama dengan 0. Itulah cara menyelesaikan bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian x kuadrat kurang 6x tambah 5 pangkat x kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 10 kurang 2x pangkat x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Berarti dia bentuk persamaan yang ketujuh, ya kan? Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, kita buat dulu, kita tentukan dulu yang mana fx. Fx-nya itu adalah x kuadrat kurang 6x tambah 5. Kemudian yang gx itu adalah 10 kurang 2x. Sedangkan si hx adalah x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, setelah kamu tentukan mana fx, mana gx, mana hx, sekarang kita lanjut ke langkah penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan gx. Berarti x kuadrat kurang 6x tambah 5 sama dengan 10 kurang 2x. Nah, karena di sini ada bentuk persamaan kuadrat, berarti kita supaya bisa diselesaikan atau difaktorkan, yang di ruas kanan harus dipindahkan ke ruas kiri. Nah, setiap pemindahan ruas pun tandanya berubah, ya. Berarti x kuadrat kurang 6x tambah 5 dikurang 10 ditambah 2x sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Ini jadinya min 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini seperti biasa kita faktorkan. Cara memfaktorkannya seperti biasa saja. Saya langsung saja. Nah, kita buat pembuat nolnya. X kurang 5, pembuat nolnya adalah, cari pembuat nolnya masing-masing. Untuk x kurang 5, pembuat nolnya x kurang 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Terus untuk x tambah 1 sama dengan 0, x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Oke, nah untuk langkah yang pertama ini tidak ada syarat apa-apa, berarti bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, fx sama dengan minus gx. Fx-nya x kuadrat kurang 6x ditambah 5 sama dengan minus gx-nya 10 kurang 2x. Berarti x kuadrat kurang 6x tambah 5, minusnya kita kalikan ke dalam. Kemudian yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti x kuadrat kurang 6x tambah 5 ditambah 10 kurang 2x sama dengan 0. X kuadrat kurang 8x ditambah 10 sama dengan 0.
Nah, ini seperti biasa kita faktorkan, tapi kalau ini nggak bisa langsung difaktorkan, karena kalau misalnya kita cari bilangan yang dikali hasilnya 10 dan dijumlahkan hasilnya minus 8, itu nggak bisa secara langsung. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita tinggal memakai rumus ABC. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya minus 8, C-nya sama dengan 10. Rumus ABC itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan, tambah kurang minus 8 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali 10. Nah, kita bagi sama 2 dikalikan 1. Jadi 8 ditambah sama dikurang minus 8 kuadrat 64. 64 dikurang 20 dikurang 40 hasilnya 24. Berarti akar 24 dibagi 2 ya. Akar 24 itu sekitar 4,8 sekian ya. Nah, berarti 8 ditambah atau dikurangkan dengan 4,8 dibagi sama 2. Nah, karena ini ada plus ada kurang, berarti X-nya itu ada 2. Nah, ini saya buat. Yang pertama itu X1 sama dengan 8 tambah 4,8 dibagi 2, itu sekitar 6,4. Nah, untuk langkah yang kedua itu kan ada syaratnya, HX-nya harus genap. Kalau dia tidak genap berarti dia tidak memenuhi. Jadi 6,4 ini saya substitusikan ke persamaan HX. Nah, saya masukkan dapatnya 17,76. Nah, 17,76 itu dia ganjil ya. Dia ganjil. Oke. Terus untuk yang X2 8 dikurang 4,8 per 2 sama dengan 1,6. 1,6-nya pun saya cek ke HX. Nah, ternyata dapatnya adalah minus 6,24. Nah, minus 6,24 ini adalah genap. Nah, karena tadi syaratnya yang bisa menjadi himpunan penyelesaian adalah jika HX-nya genap. Berarti yang hanya memenuhi cuman si 1,6 aja ya, yang 1,6, sedangkan yang 6,4 tidak memenuhi. Oke, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga HX sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Kamu faktorisasikan, jadinya X kurang 4 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, seperti biasa kamu cari pembuat nolnya, X sama dengan 4, kemudian X sama dengan min 1. Nah, untuk langkah yang ketiga ini pun syaratnya ada, Fx-nya harus tidak sama dengan 0 dan Gx-nya pun tidak sama dengan 0. Nah, kita substitusikanlah yang X sama dengan 4 dengan X sama dengan min 1. Nah, untuk yang X sama dengan 4, kita masukkan ke Fx sama si Gx-nya. Berarti Fx-nya tadi kan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Berarti F4 sama dengan 4 kuadrat kurang 6 kali 4 ditambah 5. 16 dikurang 24 minus 8. Minus 8 ditambah 5 minus 3, dia tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian saya masukkan ke GX. Kalau ke GX 10 kurang 2X, berarti G4 sama dengan 10 dikurang 2 dikali 4. 10 dikurang 8 itu 2. 2 tidak sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 4, setelah kita cek ternyata untuk Fx dan Gx tidak sama dengan 0, berarti kita simpulkanlah bahwa X sama dengan 4 itu dia memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita masukkan yang X sama dengan min 1. X sama dengan min 1, kita masukkan ke Fx sama Gx. Berarti F min 1
Min 1 kuadrat dikurang 6 dikali min 1 ditambah 5. Jadinya 1 ditambah 6, 7 tambah 5, 12. 12 tidak sama dengan 0. Sekarang kita masukkan lagi ke GX, berarti 10 dikurang 2 kali min 1 sama dengan 12. Tidak sama dengan 0 juga. Nah, karena ketika kita masukkan min 1 ke fx dan gx dan keduanya tidak sama dengan 0, berarti kita simpulkanlah bahwasannya si min 1 ini dia memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan yang menjadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 5 min 1, kemudian 1,6, kemudian 4 sama min 1. Kalau misalnya ada dua nilai X yang sama, satu aja ditulis sebagai himpunan penyelesaiannya ya. Berarti kita simpulkanlah bahwa himpunan penyelesaiannya min 1, kemudian 1,6, kemudian 4, kemudian 5. Seperti itu dia. Nah, begitulah cara untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Kemudian bentuk persamaan eksponen yang ke-8, fx, gx, fx pangkat gx sama dengan 1. Fungsi dipangkatkan fungsi sama dengan 1 gitu ya. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, fx sama dengan 1. Jadi, nilai x yang kamu peroleh di persamaan ini memenuhi semua persamaan. Tidak ada syarat apa-apa. Yang kedua, gx sama dengan 0. Nah, untuk yang ini, kalau kamu memperoleh nilai x dari persamaan ini, ketika kamu substitusikan ke fx, dia harus tidak sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, fx-nya sama dengan min 1 dengan syarat nilai mutlak dari gx-nya harus genap. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu lah mana yang fx adalah x kuadrat kurang 5x tambah 5. Kemudian yang menjadi gx adalah x tambah 5. Nah, kita selesaikan. Fx sama dengan 1. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan 1. Nah, pindahkan ke ruas kiri. X kuadrat kurang 5x tambah 5 kurang 1 sama dengan 0. Jadi x kuadrat kurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Ini kamu faktorisasikan. Jadinya ini. Kemudian cari pembuat nolnya masing-masing. Oke. Nah, kalau sudah dapat pembuat nolnya, karena tidak ada syarat apa-apa, berarti ini bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian langkah yang kedua, gx-nya sama dengan 0. Gx-nya di sini adalah x tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan minus 5. Nah, karena ada syaratnya, fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita cek dulu minus 5 ini ketika kita substitusikan ke fx, apakah dia hasilnya tidak sama dengan 0. Kita substitusikan ya. Berarti fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 5. Jadi f min 5 sama dengan min 5 dikuadratkan kurang 5 dikali minus 5 ditambah 5. 25 ditambah 25 ditambah 5. Hasilnya adalah 55. Nah, 55 ini tidak sama dengan 0. Berarti dia memenuhi syarat. Kita simpulkanlah bahwasannya x sama dengan minus 5 bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, fx sama dengan min 1. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan min 1. Min 1-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi x kuadrat kurang 5x ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 0.
X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Seperti biasa, ini kita faktorisasikan, dapatnya X kurang 3 sama X dikurangkan 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorisasikan, kita cari pembuat nolnya masing-masing. Untuk yang X kurang 3 sama dengan 0, pembuat nolnya adalah 3. Kemudian untuk yang X sama dengan 2, X kurang 2 sama dengan 0, pembuat nolnya adalah 2. Oke, udah dapat nilai X-nya. Sekarang ada syaratnya itu nilai mutlak GX-nya harus genap. Berarti kita harus cek dulu. Untuk yang X sama dengan 3, kita masukkan ke GX. Berarti G3 sama dengan 3 tambah 5. 3 tambah 5 adalah 8. 8 itu nilainya genap. Dimutlakkan pun hasilnya genap. Oke. Kemudian untuk yang X sama dengan 2, G2 sama dengan 2 ditambahkan 5 sama dengan 7. 7 kita mutlakkan pun hasilnya akan ganjil. Oke. Ganjil. Nah, berarti untuk yang langkah ketiga yang hanya memenuhi sebagai himpunan penyelesaian itu adalah si 3 ya. Si X sama dengan 2 dia tidak memenuhi. Oke, jadi sudah bisa kita simpulkan bahwasan himpunan penyelesaiannya itu 3, kemudian 4, kemudian 1, kemudian minus 5. Gitu ya. Nah, nanti kita simpulkanlah di simpulan terakhir kita bahwasannya himpunan penyelesaian untuk bentuk persamaan eksponen ini adalah minus 5, 1, 3, dan 4. Seperti itu dia. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponen, inilah yang bentuk terakhir untuk persamaan eksponen. Jadi ada 8 ya, dengan berbagai cara penyelesaiannya yang harus kamu pahami. Demikianlah pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan matematika peminatan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.